Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah perpajakan dengan judul SKP dan STP. Dalam materi kali ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama SKP atau surat ketetapan pajak, dan yang kedua STP atau surat tagihan pajak. Bagian pertama SKP atau surat ketetapan pajak. Pengertian SKP. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional, pemeriksaan pajak maupun penyidik pajak, atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Jenis-jenis surat ketetapan pajak ada 4. Yang pertama SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan yang keempat SKPN atau surat ketetapan pajak nihil. SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Secara garis besar, terbitnya SKPKB ini karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak yang terutang. Alasan penerbitan SKP, yang pertama hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar. Yang kedua, SPT tidak disampaikan dalam waktunya. Yang ketiga, kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terutang. Fungsi dari SKPKB adalah yang pertama koreksi atas jumlah pajak terutang menurut SPT, yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi, yang ketiga alat untuk menagih pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan untuk SKPKB karena tidak atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan, dikenakan bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan terhitung berakhirnya masa pajak sampai terbit SKPKB. Untuk SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan, dendanya dikenakan 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. Untuk SKPKB keluar karena tidak ada pembukuan, didenda 100% dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Untuk batas waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah saat terutangnya pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Dalam pengertian sederhana, SKPKBT merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Alasan diterbitkannya SKPKBT, yang pertama berdasarkan data baru dan atau yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terutang dalam SKPKB. Yang kedua, ditemukan lagi data yang belum terungkap dari penerbitan SKPKBT. Jadi SKPKBT dapat terbit lebih dari 1 kali. Fungsi SKPKBT, yang pertama koreksi atas jumlah terutang menurut SPT, yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi, yang ketiga alat untuk menagih pajak. Sanksi yang dikenakan, adapun sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas terbitnya SKPKBT tersebut adalah jumlah pajak terutang dalam SKPKBT tersebut ditambah 100% dari jumlah kekurangannya. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dan dari yang seharusnya. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak. Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak. Pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Contoh soal dan perhitungan. Wajib pajak menggunakan tahun takwin atau tahun pajak, di mana pada tahun 2015 wajib pajak menyetor PPh sebesar Rp4.000.000 disetor tanggal 30 Maret 2016. Pada tanggal 2 Agustus 2016 terbit SKPKB yang menunjukkan pajak kurang bayar sebesar Rp1.000.000. Hitung pajak yang harus dibayar. Jawabannya, pajak yang harus dibayar sama dengan pokok pajak kurang bayar ditambah 2% kali PKB dikali jumlah bulan maksimal 24 bulan, yakni 1 juta ditambah 2% dikali 1 juta dikali 5 sama dengan 1.100.000. Jumlah bulan dihitung mulai dari April 2016 sampai dengan Agustus 2016. Bagian kedua, STP atau surat tagihan pajak. Pengertian STP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, pada pasal 1, surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang. Sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak. Ketentuan penerbitan STP. STP dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 UU KUP sebagai berikut. Pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. 2. Surat pemberitahuan terhadap kekurang pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, pertama, pengusaha yang tidak dilakukan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak. Kedua, pengusaha yang telah dilakukan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketiga, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Fungsi STP. Dalam surat tagihan pajak terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Sanksi administrasi STP. Sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sanksi administrasi berupa denda Rp50.000 apabila wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa. Dikenakan denda Rp100.000 apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak dalam hal
Yang pertama, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pengusaha tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Yang ketiga, pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu dan tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dari hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Yang keempat, sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Pelunasan denda atau sanksi. Pelunasan denda atau sanksi atas STP dapat dilakukan melalui bank-bank atau pihak ketiga tertentu yang menerima pembayaran pajak melalui surat setoran pajak atau SSP. Dalam hal ini, wajib pajak mencantumkan nomor STP dan SSP tersebut dalam kolom nomor ketetapan. Apabila wajib pajak lupa mencantumkan nomor STP, maka akan dianggap belum membayar atau status STP masih seperti sedia kala. Jika masalah tersebut terlanjur terjadi, maka wajib pajak harus menyelesaikan melalui proses pemindah bukuan yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, pasal 1 surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana menggunakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak. Contoh soal dan perhitungan. Tuan Abdullah menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2021. Adapun jumlah pajak kurang bayar yang telah dilunasi oleh Tuan Abdullah pada tanggal 2 Juli tahun 2021 adalah sebesar 3 juta rupiah. Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak atau STP untuk Tuan Abdullah pada 3 Agustus 2021 dan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan di bulan April 2021 adalah 4,96%, hitunglah berapa sanksi administrasi yang harus dibayarkan oleh Tuan Abdullah. Tarif bunga per bulan 4,96% ditambah 5% dibagi 12 sama dengan 0,83%. Sanksi administrasi 3 juta rupiah dikali 0,83% dikali 4 bulan sama dengan 24.900 dikali 4 bulan sama dengan 99.600. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.